Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajarul Ilham dari Universitas Nasional, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu yang bertujuan untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang bertemakan manfaat teknologi informasi dalam menunjang kegiatan akuntansi. Sebelum membahas manfaat teknologi informasi dalam kegiatan akuntansi, saya akan membahas tentang pengertian sistem informasi. Sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi itu didefinisikan seperti dua komponen, yaitu teknologi dan manusia, yang dimana mereka bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu manajemen guna mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Yang lebih singkatnya lagi, yaitu adalah sebuah kombinasi yang membentuk sistem guna mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Dalam sistem informasi ada beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi. Dalam tujuan tersebut ada 3 pilar, yaitu yang pertama relevance atau tepat kepada orangnya, yang kedua timelines atau tepat waktu, yang ketiga akurat atau tepat sasaran. Jika 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi yang didapatkan itu hanya menjadi sampah atau garbage. Selanjutnya, sistem informasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada penggunanya tanpa perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang baik yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang terakhir, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, sistem informasi memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, komponen input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Selanjutnya adalah komponen model, yaitu kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan atau informasi yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output, yaitu hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat, komponen teknologi, yaitu alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang kelima, komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam, komponen kontrol, yaitu komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Sistem informasi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, baru, yaitu informasi yang dapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Yang kedua adalah tambahan, informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang ketiga, kolektif, yang dimana informasi itu didapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Yang keempat adalah penegas, yaitu informasi yang didapat mempertegas informasi sebelumnya. Adalah macam-macam contoh sistem informasi. Yang pertama, knowledge work system.
Knowledge work system ini merupakan jenis sistem informasi yang memuat berbagai informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah Office Automation System, yang artinya adalah sistem yang bertugas untuk menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Yang ketiga adalah Transaction Processing System, yaitu sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sistem informasi dalam kegiatan akuntansi. Sebelumnya kita telah membahas apa sih sistem informasi itu, yaitu tentang pengertiannya, tentang fungsinya, tujuannya, komponen-komponennya, dan beberapa contoh sistem informasi. Kemudian kita akan membahas manfaatnya. Apa sih manfaat sistem informasi bagi kegiatan akuntansi itu sendiri? Tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan SIA memiliki peran yang penting bagi bisnis, di mana sistem informasi akuntansi ini merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi untuk mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam suatu siklus akuntansi dan perusahaan. Serta dalam sistem informasi akuntansi ini menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan, di mana sistem ini sendiri pun merupakan seperangkat elemen yang saling bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana sistem memiliki keterkaitan, integrasi, dan tujuan yang sama serta memiliki beberapa subsistem di dalamnya. Tak heran jika perusahaan yang menjalankan suatu bisnis pasti membutuhkan sistem informasi akuntansi agar menunjang kinerja bisnisnya. Pada dasarnya, tujuan sistem informasi akuntansi ini adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan. Apa aja sih tujuan sistem informasi akuntansi itu? Yaitu ada beberapa tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivasi dan transaksi. Yang kedua, memproses dan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Dalam pernyataan Setiawati, tujuan sistem informasi akuntansi ada beberapa, yaitu ada 7 tujuannya. Yang pertama, mengamankan harta atau kekayaan perusahaan, yang dimana harta kekayaan itu meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagang, termasuk aset tetap perusahaan. Yang kedua, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Yang keempat, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Yang kelima, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit atau pemeriksaan. Yang keenam, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Yang terakhir, menghasilkan informasi yang diperlukan dan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Jadi kita ketahui beberapa tujuan yang telah disebutkan tersebut itu sangat membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, baik dalam menghemat waktu, biaya, serta sistem informasinya pun dapat memberikan dampak yang bagus pada kinerja bisnis untuk selanjutnya atau berikutnya dalam pengambilan keputusan yang tepat.
setelah tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu kita masuk kepada intinya, yaitu manfaat sistem informasi bagi kegiatan akuntansi. Apa aja sih manfaat sistem informasi akuntansi itu? Yang pertama, menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivisasi utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Dari manfaat yang disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi ini sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengandalian yang mampu mengendalikan proses-proses tersebut sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan, terutama yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan pada sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan nantinya bila digunakan dalam mengambil sebuah keputusan mengenai keuangan perusahaan maupun digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik karena telah memanfaatkan sebuah sistem informasi akuntansi yang memiliki beberapa macam manfaat dan tujuannya yang mungkin akan dirasakan dampaknya, terutama dampak positif bagi perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menjalankan sistem informasi akuntansi, maka akan menghambat proses bisnisnya dan mengakibatkan kegiatan bisnis tersebut tidak berjalan dengan lancar atau baik. Jika perusahaan tidak menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik, maka akan menghambat proses bisnis dan mengakibatkan kegiatan bisnis tersebut bisa tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, jika informasi keuangan yang dihasilkan tidak begitu akurat, dan tujuan dari kegiatan bisnis perusahaan pun akhirnya sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, suatu perusahaan yang menjalankan bisnis perlu merancang dan menjalankan dengan baik terkait sistem informasi akuntansi, termasuk substansi dan subsistemnya dengan memperhatikan beberapa komponen pada sistem informasi akuntansi tersebut, seperti sumber daya manusianya yang mampu memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, serta prosedur keuangan dan akuntansi, formulir data keuangan yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivasi keuangan, software akuntansi, dan hardware yang didukung dengan jaringan internet, serta kelengkapan lainnya. Dengan begitu, akan mampu membangun kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan efektif, efisien, dan membawa dampak positif untuk perkembangan bisnis perusahaan karena mampu memaksimalkan tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi tersebut. Kesimpulannya dari materi yang telah dibahas, apa aja pengertian sistem informasi, tujuannya, manfaatnya, komponennya, serta contoh-contoh sistem informasi, lalu membahas tentang sistem informasi akuntansi itu, yaitu tentang tujuannya serta manfaatnya. Kesimpulannya, sistem informasi itu merupakan dua komponen, yaitu manusia dan teknologi yang
bersama-sama bekerja untuk mendapatkan sebuah hasil yang bisa memberikan suatu kebijakan atau keputusan. Lalu, sistem informasi akuntansi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Karena apa? Karena jika perusahaan memiliki sistem informasi, perusahaan tersebut pun dapat menjalankan bisnisnya secara lancar, efektif, dan efisien. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menjalankan sistem informasinya dengan baik, maka dalam proses bisnisnya pun akan berakibat fatal atau tidak bisa berjalan dengan lancar. Seperti penjelasan yang sebelumnya, jika perusahaan tidak menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik, maka perusahaan pun tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali sistem informasi akuntansi ini yang banyak manfaatnya bagi perusahaan agar perusahaan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengutaraan kata. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran bahwa sistem informasi akuntansi itu penting bagi perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.